Ini kayak lift zaman-zaman kolonial gitu gak sih? Kita di lantai 3. Ini adalah tempat kerja saya. Ini ada selalu ya. Terserah. Assalamualaikum teman-teman semua. Coba tebak kenapa kita hari ini di luar rumah ya, jadi belakang ini apartemen kita selama beberapa bulan ini. Mau apa? Apa? Jadi kita hari ini mau keluar. Sesuai request dari beberapa teman-teman dan saudara, mereka pengen lihat gimana isi rumah kita. Udah yuk. Di luar kenapa pakai jaket ini karena masih minus ya, masih minus dulu. Ini bukanya kita pakai kayak kunci akses gini, ada izin terbuka. Langsung masuk. Ya. Kemudian saya nggak menyangka dari awal ini adalah eskalator ya. Terus itu tangga. Iya. Dan aku mau pertama kali datang masuk langsung ke sana nyari. Silakan masuk. Ini kayak lift zaman-zaman kolonial gitu gak sih? Kita di lantai 3. Lihat deh, ini 400 kg 5 orang. Tapi liftnya kecil ini dan orang sini gede-gede, mana mungkin 5 orang muat. Paling ini 3 orang tuh udah kerasa penuh ya. Ini dari sini. Walaupun ini masuknya ke kunci akses, tapi tetap masih pakai kunci manual ya buat pembeliannya. Ini adalah nama aku tidak ini kuncinya kita cuma tinggal putar aja, dan ini belnya itu kenceng banget ya. Kita ganti sandal dulu. Ganti sandal. Oh. Ganti sandal. Nah, ini ruangan pertama kita adalah toilet. Tahu apa itu ya stiker tadi sebelumnya. Nah, ini adalah kamar mandi. Sebenarnya di toilet ada shower gitu ya, ada showernya di sana. Beberapa unit ada yang dia itu cuma toilet aja, jadi kamar mandinya 2, tapi yang satu cuma toilet gak ada showernya. Dan kita dapat ada showernya. Terus ini kita pasang jet shower sendiri ya, ini kita beli sendiri. Nah ini dia. Soalnya toiletnya di sini tentu saja nggak ada jet shower atau bidet kayak gitu ya, orang aerob. Terus ini ruang makan kita. Biasanya ya kalau di sini aku mengamati itu kalau pertama kali kita datang ke rumah orang, pertama kali masuk maupun apartemen ya, kita tuh langsung ke ruang makannya, bukan ke ruang tamu, living room gitu, bukan, tapi langsung ke tempat makan. Kenapa ya? Orang sini langsung disuruh makan biasanya, atau lebih mudah kayaknya terima tamu tuh ya di ruang makan gitu, sekalian makan kayaknya. Iya. Karena kalau living room tuh ya cuma buat kebersamaan aja, paling makan snack kayak gitu. Terus ini dia dapur. Ini adalah tempat kerja saya. Ini ada selalu ya, kebanyakan fasilitas di sini kan apartemen mirip-mirip lah, tapi cuma beda ukuran biasanya. Ini ada lemari kayak gitu. Ini biasa buat aku simpen. Aku simpen buat kayak peralatan kebersihan kayak gitu. Terus di sini udah lengkap ya, yang dari sini tuh ada biasalah kompor listrik, terus oven, terus ini ada apa namanya? Film hood. Iya. Terus kita dapat freezer sendiri, kulkas sendiri. Biasanya
ada yang cuma satu aja kulkas terus freezernya di atas kayak gitu. Nah kita dapat dua. Buka. Jangan kaget. Cara kita nih kayak beli telur mana mungkin ya di Indonesia kita beli telur sampai 30 butir langsung, jarang banget sih. Biasanya langsung habis dalam hitungan waktu, dan kita hitungan waktu hari. Jadi kita bisa sebulan lebih. Dan ini freezer kita. Makanan kita banyak. Kadang kebanyakan makanan kita frozen ya, kalau biar lebih awet aja gitu. Ini es krim ada di sini. Nah ini kalian tidak akan percaya, aku nge-frozen daun bawang dan seledri di sini. Bahkan seledri gitu. Terus ini kita bawa sendiri ya, kayak microwave, ini rice cooker sama kettle listrik kayak gitu. Sudah, ini laci-laci ini ya udah isinya peralatan masak aja sih. Terus tell me your Indonesian little, tell me that you are Indonesian. Ini. Deng. Kenapa orang Indonesia sering kayak gini ya? Apa aku aja. Terus tereng. Kubangan minyak. Tereng. Kecap bawang. Ada lagi satu lagi tapi nanti aja. Terus di sini tempat sampah dipisah-pisah ya. Jadi ini biasanya sampah plastik atau kemasan gitu, kayak botol minyak goreng kita taruh situ. Terus minyak yang udah nggak dipakai kita sendiriin, nanti juga terpisah gitu. Botol-botol kaca juga terpisah. Terus ini juga kayak tisu atau kertas yang udah nggak kepake di situ tuh, kaleng-kaleng. Jadi sebenarnya kalengnya bisa didaur ulang, terus kita dapat kayak potongan belanja gitu. Sama ini sampah basah gitu, kayak sisa makanan di food waste. Bisa. Dan kita ke tempat selanjutnya. Ini ada balkon, cuma dia jarang buka karena masih dingin ya, kecuali summer mungkin kita akan buka. Dan itu tetangga kita yang ya udah berapa hari jemur itu pengen apa lagi. Dia sering banget jemur kapan gitu, jadi kita ya sabar aja ya daripada kita berkonflik. Terus ini sepeda lipat aku naikin, soalnya ya bahaya aja, takut hilang, soalnya dia kecil mungil gitu kan, bisa dilipat. Itu dia nggak ada standarnya juga, jadi yaudah aku masukin aja gitu. Nah ini tempat wardrobe, kayak wardrobe gitu ya, jaket-jaketnya kita baru datang. Ini yang kita taruh di sini itu yang sering kita pakai keseharian gitu, yang bakal kita pakai lagi dalam waktu dekat. Terus ada bini, sarung tangan gitu, shawl juga kita taruh sini, vacuum cleaner kita simpan di sini juga. Terus dapat lemari lagi. Ini fasilitas yang jarang sih di rumah-rumah. Biasanya mereka nggak dalam bentuk ruangan gini, tapi kayak langsung aja gitu, udah habis pintu masuk langsung ada tempat gantungan jaket kayak gitu. Nah ini isinya yaudah sepatu-sepatu, kardusnya aja, sama ada sepatunya juga sih. Terus peralatan ngebengkel sih bapak. Di sini udah sepatu-sepatu kita, masih ada sepatu winter belum dimasukin, padahal ini katanya sih udah ini spring ya. iya. Nah ini living room kita, walaupun tidak estetik tapi cukup nyaman ya buat kita. Ini ada TV yang nyalanya paling seminggu sekali. Nonton Netflix bareng. Ini meja kerja si bapak, tapi kadang aku pakai soalnya kursinya enak sih. Terus ini sofa yang bisa buat tidur, sofa, terus ada meja kopi ya. Iya. Meja kopi biasanya buat kita taruh cemilan gitu kalau kita nonton film bareng sambil ini. Biasanya juga karena ini gede ya. Ukurannya berapa? 65 meter persegi ya? Satu rumah, satu unit. Iya, satu unit ini 66 meter. Ini termasuk gede ya. Jadi biasanya diaspora atau PPI Uppsala ini sering kayak kumpul di sini, kita kumpul makan-makan. Soalnya lumayan gede juga kan. Cuma beberapa orang yang rumahnya gede kayak gini. Gede. Tapi sebenarnya ini lebih gede dari apartemen kita di Indonesia sih. Terlalu gede nggak sih? Iya, gede Ya. banget. Terus ini ada 3 ruangan. Yang mana yang dulu? Terserah. Ini dia tempat istirahat.
Ini adalah kamar mandi, bathroom. Nah ini juga lagi-lagi tutup aja. Ini juga lagi-lagi kita pasang sendiri, kayak nyambung gitu sama si ini. Jadi kayak gini masih bisa dipakai terus. Keren bukan? Bukan. Terus ada ini tadi di bathroom pertama kita juga ada ini ya, kayak rak gitu. Tapi yang ini ada ini apa namanya, bathtub. Kita ada bathtubnya gini, terus ada lilin-lilinnya. Jadi kalau misalnya kita berendam itu sambil relaksasi pakai lilin-lilin aromaterapi kayak gitu. Terus satu lagi, ember. Ya itu tadi orang Indonesia tanpa kasih tahu kalau kita orang Indonesia. Ada apa? Ember. Yuk. Nah ini bisa kita sebut gudang. Padahal isinya tuh ya ini kayak jaket-jaket yang lain yang lampunya di sebelah mana sih? Jaket-jaket yang kita pakai, tapi maksudnya cuma baru kita simpan gitu loh, kayak yang harian. Ntar kalau kita ambil dari sini terus kita sering pakai, kita pindah ke sana gitu. Ini jaket-jaket tebal sama koper-koper buat naruh koper, kardus. Ada berapa koper sini? Kita pengoleksi koper. Empat. Ya. Terus ini juga barang-barang yang ini ya, gudang kita ini udah kita sortir. Sebenarnya tadinya penuh banget, buat masuk ke sini aja susah ya, pintunya aja nggak bisa dibuka. Sama ayo kita baju kotor, sebenarnya baju kotor buat nyimpan barang yang nggak dipakai, kayak kardus gitu. Nah ini ruangan terakhir kita yaitu kamar. Kamar juga nggak usah estetik, kita cuma kayak kamar kosan, soalnya nggak long term banget ya, nggak akan bertahun-tahun kita tinggal di sini. Nah terus ini ya kasurnya dengan lihat berapa lapis selimutnya. Ada 3 lapis selimut. Terus yang paling penting adalah humidifier itu. Kita harus pakai humidifier biar biasanya kalau nggak pakai humidifier tuh bangun-bangun tuh kita kayak kering banget, terus haus sama pusing. Jadi di sini penting banget, terus kulit kita juga gampang kering. Terus ini kita cuma dapat 1 lemari ya. Sebenarnya lebih sedikit daripada punya teman-teman kita yang apartemennya lebih kecil, dia dapatnya bisa 2-3 lemari lah, atau ada yang 4 juga kayak punya walk-in closet juga ya. Yang tempatnya teman kita itu. Nah kita cuma dapat 1 ini, tapi kita kan punya 2 wardrobe itu ya buat kita. Kita juga punya extra bed kalau ada yang mau menginap. Ini sebelumnya kasur kita nih sekecil ini buat berdua. Terus alhamdulillah kita dapat kasur yang lebih gede 1 lagi. Terus ada kita punya timbangan untuk mengontrol berat badan kita. Karpet apa sih? Yoga matras. Terus meja rias aku juga nggak invest, nggak beli meja rias, sudah cukup ini aja karena emang kita mikirnya kan cuma bentar di sini, jadi kita nggak cari barang-barang yang estetik atau gimana, yang penting kita bisa pakai dan nyaman aja sih gitu. Dan ini tempat kerja aku, ini jangan macam-macam ya, ini tisu buat pakai softline bisa ya, karena ada gitu. Dan tempat kerja aku atau buat belajar kayak gitu. Lihat view-nya dong. Tidak menarik sebenarnya, bagus waktu winter kemarin ya. Bagus waktu winter. Sekarang kayak malah coklat gitu. Nah udah sih, kita balik lagi ke living room aja. Nah itu dia isi rumah kita ya. Kita udah room tour dari 66 meter rumah kita, itu udah keseluruhan rumah kita tuh kayak gitu. Dan ini termasuk besar untuk ukuran di sini. Jadi sekian dulu. Bapak mau nambahin nggak? Enggak mau nambahin. Satu lagi tadi. Harika. Tell me your Indonesian without telling your Indonesian. Guling. Ini nyarinya agak susah sebenarnya guling itu. Untuk harga ya, ini termasuk buat ukuran 66 meter ini termasuk
murah karena ini bangunan lama ya. Bangunan lama, di floornya ada heating floor, jadi lantainya tuh ya dingin aja gitu, nggak yang hangat. Nah harganya sekitar 7.400 ya, berapa? 300 7.300 per bulan. Per bulan, belum udah sama listrik? Belum. Belum sama listrik, itu sekitar 10 juta lebih ya? Ya. 10 juta lebih, tapi nggak nyampe 12 juta. Nah kalau listriknya sendiri per bulan biasanya paling tinggi berapa kemarin? 400-an SEK. Itu 700 ribuan, karena kita kan masa pakai kompor listrik, terus heaternya kan juga nyala, walaupun ini heater district heater ya. Iya, satu kota gitu sama. Nah kalau misalnya kurang anget kita pakai ada heater elektrik gitu, kayak gini, heater sentralnya kayak gini. Tadi kita di setiap ruangan ada satu gitu ya, kecuali kamar mandi sama gudang kayak gitu. Jadi ini lumayan hangat sih berarti. Kalau suhunya di bawah 10 biasanya nggak begitu hangat, jadi malah lebih dingin biasanya ruangan tuh rasanya. Terus apa lagi? Ya, jadi ini housingnya housing student. Jadi kalau mau apply harus punya status student. Kalau bukan student nggak bisa. Iya. Terus ini housing providernya Rixham. Apply-nya itu dari Uppsala Bostad. Gitu. Bostad ya, Uppsala Bostad dari itunya landlordnya Rixham itu kayak perusahaan gitu ya, bukan pribadi gitu. Terus ini harus ngumpulin poin kayak gitu. Ya. Poin antrian dulu, soalnya agak susah sebenarnya nyari student housing itu. Jadi ini tuh suatu accident ya, kita dapat rumah ini. Sebenarnya kita karena cuma berdua, kita tuh cari yang kecil, biasanya kayak studio, misal ukuran berapa, 23 meter, 24, terus paling gede 40-an ya, 42 kayak gitu. Waktu itu ada antrian, si suami antri kan udah urutan kedua. Terus dia pagi-pagi nggak tahu nih pengen ikut antrian yang ini 66 meter. Langsung dapat yang ini, antrian yang lain langsung kayak digagalkan gitu loh, langsung hilang. Jadi langsung dapat rumah ini, besoknya di email kalau dapat rumah ini. Jadi kayak entah ini emang rezeki atau karena hasil dari keisengan si bapak ini. Tapi jadinya kita dapat rumah yang gede yang bisa dimanfaatin buat kumpul-kumpul bareng sama teman-teman gitu, makan bareng, buat pengajian Uppsala bulanan juga kita gantian kan sama yang lain juga bisa di sini. Ya. Terus untungnya juga di daerah ini dekat dengan masjid, sama orang Indonesia juga ada beberapa di sini, jadi kita tetangganya juga adalah orang Indonesia. Masjid deket sih, masjid satu-satunya di Uppsala ya. Ya nggak sih? Iya, yang lain lagi mau dibangun. Iya, baru mau bangun yang masjid yang lain, katanya mereka lagi menggalakkan dana kayak gitu. Iya. Terus ini dekat juga sama tempat belanja. Pokoknya dekat sih kemana-mana kalau di sini. Terus apa lagi? Ya udah. Lihat lampu yang aneh ini. Ya udah sih, karena udah nggak tahu lagi ya mau sharing apa lagi. Barang kita cuma segini. Jadi makasih buat semuanya. Sampai juga di vlog kuliah lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.